Jadi Anda tidak merasa sama sekali bagian aktivis yang kerjaannya hanya jadi deterjen, mencuci noda dari salah satu bakal calon presiden? Yang nyampeinnya aja tidak berbobot secara kualitas politik. Jadi saya mau komentarin orang yang tidak berbobot ngapain? Gitu. Tapi itu tudingan personal, Bang. Tudingan personal dari Bang Noel. Jangankan tudingan ke saya, waktu saya ke Kaltara aja, dia coba membuat narasi seakan-akan ada caleg baru masuk Kaltara. Dia gelisah deh dengan narasi-narasi yang sebetulnya serangannya ke pribadi, tidak bicara tentang programatik. Jadi menurut saya ya mulutnya Deddy Sitorus ini lebih baik. Saya mendengar tong sampah bunyi lah daripada Deddy Sitorus lah. Lebih berharga tong sampah lah menurut saya daripada Deddy. Anggota dewan nih. Sampaikan Deddy Sitorus. Lebih berharga bunyinya tong sampah daripada suaranya Deddy Sitorus. Bang Noel harus tetap beretika, Bang. Itu tudingan cukup keras, cukup lantang. Ya, karena kami sesungguhnya juga mengundang Bung Deddy Sitorus pada petang hari ini, tapi yang bersangkutan punya agenda. Nggak berani dia, nggak akan berani berdebat dengan saya. Okay. Saya tunggu momen itu. Nanti lapor polisi lagi. Oh, laporin aja nggak apa-apa. Kita udah terbiasa kok di penjara. Tapi Mas Gundrom, artinya disampaikan oleh Deddy punya data? Ya, itu biasa menurut saya. Kita bicara soal kualitas rekam jejak. Sampaikan tadi, pentingnya menilai seseorang dari rekam jejak, ya kan? Jadi zaman kampanye, saya ulangi lagi, zaman kampanye itu orang biasa berbulut manis. Mau janji itu gratis, ini gratis, dan sebagainya, gratis dan sebagainya. Lihat aja rekam jejaknya. Apakah selama dia memegang sebuah jabatan, kewenangan, pernah tidak melakukan program-program seperti itu? Nah, disitulah kita melihat, kalau hanya orang bermulut manis tapi lihat rekam jejaknya nggak ada, ya memang nggak usah dipercaya. Apa yang salah dari rekam jejak Pak Prabowo itu luar biasa. Begini, salah satunya dia berani coba menyelamatkan 51 triliun anggaran di Kementerian Pertahanan. Itu anggaran itu mau dikorup, kemudian beliau laporkan ke Presiden, Pak ini ternyata begini loh, korup itu begini nih. Mereka bisa menaikkan anggaran-anggaran itu semaunya para ini pemain-pemain alutista. Nah disitulah mulai dari situ kita lihat bahwa Pak Prabowo ini punya komitmen terhadap apa? Pemberantasan korupsi. Kedua yang tadi saya sampaikan tadi, yang kasus Semarang, ketika ada kekerasan, beliau langsung melakukan tindakan, copot. Ketiga, persoalan caleg kata terindikasi pernah terlibat korupsi, pernah dihukum korupsi, langsung dicoret lah dari pencalekan. Tidak ada noda sama sekali. Oh iya. Okay. Gini, kalau kita mau nanya, mau sampaikan apakah di Republik ini semua orang-orang yang hadir di Republik ini tidak punya dosa masa lalu? Pasti punya. Mau Ganjar kayak, mau Anies kayak, mau Prabowo. Tapi kan bukan di situ. Prabowo dosa masa lalunya apa? Saya nggak tahu loh kesalahan di masa lalu. Okay. Mungkin aja dia apa gitu. Anies juga punya. Ganjar juga punya, nggak mungkin tidak. Tapi kan kita mau ke depan ini bukan mencari pemimpin yang hasil rekomendasi Tuhan, dapat mandat dari Tuhan, tapi hasil dari mandat demokrasi. Ya penting tadi yang disampaikan jejak rekam dan sebagainya. Tinggal makanya kuatkan demokrasinya agar apa? Siapapun pemimpinnya mau dikontrol oleh rakyat. Tidak lagi namanya kembali ke era Orde Baru. Beda pandangan tangkap habisi, beda pandangan tangkap habisi. Dan saya melihatnya hari ini, maaf. Pendukung Mas Ganjar hari ini kita lihat kemarin beberapa hari yang lalu melakukan yang namanya berita-berita bohong begitu masif. Itu dilakukan oleh Afifur Rahman. Kedua disampaikan juga oleh Rudy Eskamri. Ketiga oleh yang namanya siapa? Adi Kurniawan atau siapa? Lantas siapa lagi? Nah, terlegitimasi itu sepertinya dapat sokongan dari aktor intelektual. Siapa aktor intelektual itu yang pernah terlibat kasus Harun Masiku. Oh, siapa tuh orang itu? Mas Gundrom, ditanggapi Mas. Ini tudingan jelas. Menurut saya jelas bahwa kalau itu terkait dengan hoax dan fitnah, silakan laporkan ke polisi. Kita laporin. Tapi minta harus tegas ya, tindak tegas dan jangan tebang pilih. Betul. Ingat kasus Ratna Sarumpait, penyebaran hoax 2019. Dia yang bikin, kemudian dia yang nyebarin. Ya. Prabowo juga nyebarin. Harusnya ketika Ratna Sarumpait kena kasus ya penyebaran hoax, dalam undang-undang ITE jelas bahwa tidak hanya orang yang membuat hoax, membuat fitnah, tapi orang yang menyebarkan. Karena itu Prabowo harusnya 2019 juga 2019 ketika kasus Ratna Sarumpait yang minta tangkap Prabowo saya, yang melaporkan Prabowo itu saya dan kawan-kawan saya. Betul. Tapi sekarang Anda bergabung dengan Prabowo Subianto. Karena kita melihat bahwa Prabowo menginginkan bangsa ini benar-benar bersatu. Kalau kembali ke kasus rekonsiliasi. Itu, harusnya Prabowo juga ditangkap ketika Prabowo masuk dalam pemerintahan Pak Jokowi. Isu-isu Prabowo mau kudeta, lantas mau ngambil alih Orde Baru ribut, itu ternyata dibuktikan oleh Pak Prabowo tidak ada. Nah itulah pemimpin. Tapi saya yakin sekali Pak Prabowo itu pemimpin yang lahir dari proses, bukan instan atau katrolan. Iya, dia kan sedang mempromosikan calonnya, ya biasalah. Namanya juga saya orang mempromosikan calonnya, tapi itu fakta yang saya sampaikan. Itu
berbasis data, bisa nge-tracking Jadi kok di kembali ke media hoax sosial. tadi, silakan Tapi laporkan. kubu Anda proses merasa hukum. dituding oleh Noel bahwa Bukan yang dituding memainkan oleh benar. itu Saya benar nuding bahkan katanya. benar. Kami tidak terlibat dengan penyebaran kalau Guntur hoax dan tidak fitnah terlibat. seperti itu ya. Tapi temannya yang Guntur yang terlibat. tidak mau melakukan hal itu ya kan. Kami nggak mau. Buat apa itu? Kalau memang ada pendukung yang seperti itu ya silakan tangkap dia. Ganjar harus minta maaf dong. Dia sebagai pemimpin, dia minta ingat, maaf. harus juga penegakan hukum, jangan tebang pilih, jangan kayak Betul. kasus Ratna Sarumpait 2019. Iya. Hanya Ratnanya yang ditangkap tapi Prabowo yang menyebarkan juga tidak ditangkap. Harusnya Prabowo 2019 juga ditangkap karena menyebarkan hoax tentang penganiayaan terhadap Ratna Sarumpait. Dan Pak Prabowo udah minta maaf loh. Dan Ya, itu dimaafkan oleh rakyat. apapun, maaf itu tidak mengurangi tindakan pidana, itu jelas ya. Mempertimbangkan oke di depan pengadilan soal vonis dan sebagainya. Tapi sekali lagi, kita anti yang namanya hoax, kita anti yang namanya fitnah. Kalau memang ada pendukung yang ngaku pendukung Ganjar menyebarkan hoax dan fitnah, Mas Ganjar selalu katakan jangan menyebarkan. Kalau proses hukum, silakan proses hukum. Ya, cuman jangan doang, harus ada tindakan dong. Kita tidak akan Ada tindakan. Harus ada tindakan Anda dan kalau juga lihat jangan alfabet memperkeruh kita, sesaat kalau lagi cuma Bapak-Bapak lip service ditanggapi hanya di buat kabar petang. apa? Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa.